Pertanyaan pertama, siapakah yang boleh dan berhak menerima fidyah? Apakah masjid yang berhutang dan Pak Haji yang boleh menerima fidyah? Pak Haji maksudnya siapa ini? Fidyah itu yang diperintah oleh Allah hanya satu. Manakala orang meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Ketika datang bulan Ramadan, lalu Ramadan itu kita sedang musafir, boleh puasanya dibatalkan atau boleh tidak berpuasa, lalu diganti nanti pada saat pulang dari musafir. Misalnya musafirnya 2-3 hari nih, mungkin merasa tidak nyaman atau mungkin lemes di jalan, boleh tidak puasa, ini perintah Allah. Lalu nanti setelah pulang diganti puasanya. Atau dia dalam keadaan sakit pada saat bulan puasa itu, yang kira-kira dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa pada waktu dia sakit, dia boleh tidak puasa, tapi nanti digantikan puasanya setelah dia sembuh dari penyakitnya. Lalu perintah Allah yang kedua dalam ayat yang sama, apa kata Allah? Apabila, kata Allah, kita merasakan penyakit menaun. Penyakit menaun ini tidak kunjung sembuh. Sakitnya bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Atau boleh jadi terjadi uzur syar'i. Uzur syar'i itu sudah tua, pikun, gak ingat apa yang dia perbuat. Boleh yang seperti itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran dalam lanjutan ayat yang tadi? Hendaklah dia membayar fidyah, tu'amu miskin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Membayar fidyah sejumlah bilangan puasa yang ditinggalkan pada waktu itu. Paham ya? Kalau yang pertama tadi karena dia musafir, karena dia sakit, sakitnya tidak menaun ya, ketika dia sembuh diganti puasanya yang dia tinggalkan. Ketika dia pulang dari musafir diganti puasanya yang ditinggalkan. Tapi kalau penyakitnya kata Allah menaun, gak kunjung-kunjung sembuh, ya kayak penyakit apa wallahu alam ya, gak kunjung-kunjung sembuh. Atau yang kedua dia sudah uzur, sudah tua, sudah pikun, sudah gak mampu lagi membedakan yang baik dengan yang buruk karena dia sudah pikun tadi, maka boleh tidak berpuasa dan mengganti puasanya dengan membayar fidyah sejumlah bilangan puasa yang ditinggalkannya itu. Pertanyaannya, siapa yang berhak menerima zakat fidyah tadi? Yang berhak menerima fidyah ini bisa diberikan kepada fakir miskin, bisa diberikan kepada anak-anak yatim piatu, bisa diberikan kepada merebot, bisa juga diberikan kepada masjid yang kebetulan punya hutang belum melunasi hutangnya karena pembangunan masjid. Boleh, ya kan? Tapi jangan diserahkan kepada pengurus masjid. Maksudnya apa? Mungkin pengurus masjidnya ada yang kaya, sawahnya selebar-lebar, gajinya banyak, lalu dikasih kepada dia, salah alamat namanya. Apakah boleh tuan guru dikasih? Tuan guru juga nggak boleh. Tuan guru ini ya kecuali kalau dia miskin, kalau dia kaya nggak boleh menerima. Yang utama itu kata Allah, fidyatu tu'amu ala miskin, ala masakin. Fidyah itu makanan yang berupa nasi, beras diberikan kepada fakir miskin. Yang fakir itu mungkin dia tidak punya penghasilan, mungkin makan minumnya tidak cukup sehari-hari, apalagi punya rumah, apalagi punya penghasilan. Itu yang utama. Yang kedua, orang-orang miskin, makan minumnya tidak cukup, belanjanya ada tapi tidak mencukupi kebutuhan tiap hari, itu miskin. Lalu selebihnya kepada anak-anak yatim. Anak yatim ini dua. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas maksud saya, beliau pernah mendengarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala anak itu belum akil balik, maka dia
masuk dalam kategori yatim. Tapi kalau dia sudah akilun baligun, akil itu berakal, balik itu kalau dia perempuan maaf men, kalau dia laki-laki mimpi, itu namanya akil balik. Kalau dia sudah akil balik, dia sudah tidak berhak nerima zakat, Pak. Andai kata dia dikasih bantuan, itu lewat infak dan sedekah yang mungkin sukarela diberikan dari orang-orang kaya atau yang dititipkan lewat masjid, ya Pak. Mau pendapat yang pertama atau yang kedua terserah. Kalau saya lebih memilih pendapat yang pertama tadi. Lalu yang kedua pertanyaannya apa ini? Apakah sah bercerainya seseorang yang diungkapkan melalui HP? Salah satu yang dibenci oleh Allah, abghadul halal indallah at-talaq, kata Nabi. Sesuatu yang halal boleh tapi dibenci oleh Allah cerai. Dalam penjelasan Rasulullah, syarat cerai itu, syaratnya boleh perempuan minta cerai. Pertama, kalau suaminya murtad, keluar dari Islam. Kedua, syaratnya suami tidak memberikan nafkah zahir batin selama 2 tahun berturut-turut. Dia boleh minta cerai. Yang ketiga, manakala selama 2 tahun tidak ada berita sama sekali, nggak ada beritanya, nggak ada kabarnya, apalagi ngasih nafkah zahir batin, ya boleh perempuan minta cerai. Yang keempat, suaminya melakukan dosa besar yang dia tidak mau berhenti dari dosa besar. Misalnya suaminya pemabuk, pezina, perampok, apalagi pejudi. Dia tahu itu perbuatan dosa besar, tapi dia tidak mau berhenti dari dosa besar itu, maka boleh perempuan untuk minta bercerai itu. Kalau cerai misalnya, apakah boleh? Cerai lewat HP itu tidak boleh. Dulu waktu kau ambil anak gadis orang dengan cara lewat HP atau datang ke rumahnya? Ya datang ke rumah orang tuanya, gentleman. Cari walinya, walinya ya bapaknya, nggak ada bapaknya, kakaknya, nggak ada kakaknya, pamannya, nggak ada pamannya, apa namanya, mungkin kakeknya, nggak ada kakeknya, baru diserahkan kepada wali yang lain. Ya diserahkan, Pak, rasa-rasanya saya sudah tidak sanggup berumah tangga, membina rumah tangga dengan anak bapak, atas segala khilaf dan kekurangan selama ini, saya mohon dimaafkan, saya juga tidak mampu. Karena kekurangan saya sendiri dan lain hal, saya kembalikan anak bapak baik-baik. Tidak terpaksa, tidak dipaksa, tidak dalam kondisi marah. Lalu 2 saksi yang menyaksikan dia cerai, baru sah cerainya. Kalau dia marah lewat HP, istri kurang ajar, bangsat misalnya, maaf, ya kan? Dia marah-marah, lalu cerai lewat HP karena sesuatu, maka cerai karena marah itu tidak termasuk sah menurut pendapat Imam Syafi'i. Makanya cerai yang sah itu pertama diniatkan, yang kedua dalam kondisi sehat, sehat jasmani rohani, dalam kondisi normal, tidak ada yang dipaksa atau terpaksa. Yang ketiga ada 2 saksi yang menyaksikan dia cerai dan dikembalikan baik-baik anak orang ke rumah orang tuanya. Jelas ya? Baru sah pernikahannya. Kalau lewat HP nggak sah. Apakah sah sholat saya yang saya lakukan di rumah padahal rumah saya dekat dengan masjid? Kalau wanita lebih utama dia sholat di rumah, lebih utama. Lagu nggak apa-apa dia sholat di masjid berjamaah, bagus juga kan. Yang penting suaminya ridho dan menganjurkan. Karena mungkin dengan sholat di masjid dia lebih khusyuk, dia lebih bahagia, mungkin bisa bersilaturahim, mungkin bisa dengar pengajian, mungkin bisa bersahabat lagi dengan tetangga, bisa mungkin minta maaf atas hilaf dan kekeliruannya. Tapi kalau laki-laki sehat walafiat, tidak kemana-mana, tidak ada uzur, rumahnya dekat dengan masjid, tidak mau naik sholat berjamaah di masjid, itu bukan laki-laki soleh namanya. Itu namanya laki-laki solehah. Suruh ganti pakaiannya dengan mukena, suruh ganti bajunya pakai jilbab ya. Ini maaf, soalnya dia sehat, rumahnya dekat masjid, tidak terjadi uzur, tidak sakit, tidak ada yang menghalangi, kok tidak mau ke masjid kelewatan namanya. Yang keempat,
selama ini saya rajin ke masjid dan banyak melakukan amal ibadah yang lain, tapi saya sering sekali membicarakan orang lain. Apakah sholat dan amal ibadah saya masih bisa diterima? Kalau sholat ibadah yang kita kerjakan di masjid, sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Quran rajin, itikaf rajin, lalu syarat dan rukun daripada ibadah itu sempurna, Allah akan terima dia. Paham ya? Ibadah kita diterima. Tapi membicarakan orang lain, apalagi membicarakan aibnya, itu sesuatu yang tidak baik, Pak. Sama dengan dulu ada seorang pemuda. Pemuda ini dia lapor sama bapaknya, Pak, saya nggak mau lagi ke masjid. Kenapa? Di masjid ibu-ibu ngerumpi, bapak-bapak bicarakan aib orang lain. Saya nggak mau ke masjid, katanya. Lalu bapaknya bijaksana memberikan nasihat, nak, kamu harus tetap ke masjid. Karena sholat berjamaah lebih utama, lebih afdol daripada sholat sendirian dengan 27 derajat keistimewaan keutamaan. Tapi di masjid ibu-ibu ngerumpi, bapak-bapak nggak ada yang baca Quran, iktikaf, dia bicarakan aib orang lain. Bapaknya bilang begini, nak, nanti kalau pas datang waktu sholat, kamu bawa cangkir ini ya. Untuk apa, Pak? Pokoknya kamu bawa cangkir ini. Isi cangkir ini dengan gelas sampai penuh. Saya perintah kamu keliling ke masjid dari ujung barat, ujung timur, ujung ke selatan, ke utara, kelilingi masjid. Tapi jangan sampai tumpah air yang kamu bawa. Kata bapaknya. Akhirnya begitu mendengar pengajian di masjid, anak ini berangkat ke masjid, ambil gelas, lalu diisi dengan air yang penuh. Mengikuti perintah bapaknya, dikeliling mengitari masjid sambil menjaga bagaimana caranya supaya air ini nggak tumpah. Keliling. Begitu dia putar keliling selesai, dia pulang. Bagaimana, nak? Iya, Pak, alhamdulillah airnya nggak tumpah-tumpah karena saya hati-hati. Pertanyaan saya, nak, kamu dengar nggak ada ibu-ibu ngerumpi atau bapak-bapak membicarakan aib orang lain di masjid? Saya nggak dengar, Pak. Kenapa kamu nggak dengar? Karena saya fokus supaya air ini tidak jatuh. Jadi kalau ke masjid tujuannya untuk ibadah, fokus saja untuk ibadah, jangan dengar orang lain. Kalau khusyuk di masjid, kalau ibadahnya bagus di masjid, akhirnya nggak kita peduli kepada orang lain yang sedang bicara. Kita bisa peduli kepada orang lain karena kita tidak khusyuk ibadah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sholatnya insya Allah diterima, ibadahnya insya Allah diterima oleh Allah. Tapi membicarakan aib dan kesalahan orang lain rasa-rasanya tidak bagus ya. Yang terakhir, apakah boleh sholat sunnah tahiyatul masjid ketika khotib sudah membaca khutbah? Ketika datang ke masjid kapanpun, yang pertama kali dianjurkan oleh Nabi sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Usalli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Walaupun khotib sudah membaca khutbah. Hikmahnya apa sholat tahiyatul masjid? Ketika kita sholat tahiyatul masjid lebih dahulu, walaupun kita tidak sholat sunat wudu, kita sudah mendapatkan pahala sholat sunat tahiyatul masjid, sudah juga mendapatkan pahala sholat sunat wudu walaupun tidak melaksanakan sholat wudu. Itu hikmahnya. Hatta walaupun khotib sudah membaca khutbah pada hari Jumat. Makanya begitu sampai karena telat, lalu sampai di masjid, baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lalu yang kedua sholat sunat tahiyatul masjid, lalu mendengarkan khutbah dengan baik, lalu sholat Jumatnya sempurna, lalu setelah itu dia laksanakan sholat sunat ba'diyah Jumat, maka pahalanya seperti orang haji dan umrah insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.